Hai, kembali lagi di channel Winda Oktantri. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Pak Vincent Jungkook yang berjudul My Destiny. Semua cerita hanya imajinasi belaka, jadi mohon dimengerti dan juga bijak dalam berkomentar. Terima kasih. Have a reading. Setelah melewati malam panjang yang penuh cinta dan juga kasih sayang, serta diiringi suara merdu dan indah dari dua insan tersebut. Kini, di keesokan pagi harinya, sepasang suami istri yang telah bekerja keras itu masih setia berada di atas tempat peraduan mereka. Mereka berdua terlihat sangat kelelahan, terutama sekali si wanita. Disebabkan dari malam ia menjadi tokoh utama yang sangat mendominasi dan juga sebagai pemimpin permainan pergulatan itu. Dan itulah mengapa hingga detik ini ia belum sanggup untuk membuka matanya. Sedangkan si pria, ia sudah terjaga lebih awal dan sedari tadi ia berusaha membangunkan istrinya yang masih tertidur pulas. Sambil sesekali ia mencubit hidung Yen. Protesnya sambil menarik selimut hingga menutupi hampir seluruh tubuhnya. Jungkook sedikit tersenyum di saat ia mengucapkan kalimat tersebut. Ia kembali teringat akan kelakuan istrinya tadi malam. Yen sangat pintar menguasai permainan, bahkan sampai membuat Jungkook sedikit kewalahan. Dan berakhir, ia memutuskan untuk menikmatinya saja. Dan ia tak ada niat sedikit pun untuk mengambil alih permainan tersebut, karena ia berpikir sekali-sekali tidak masalah bukan membiarkan istri tercintanya untuk memimpin. Protes Yen dari balik selimut. Jungkook berusaha untuk membujuk istrinya agar ia mau untuk membuka selimut yang menutupi wajahnya. Dan hasilnya, Jungkook pun berhasil. Dengan bangga, Jungkook memperlihatkan hasil karya istrinya yang terpampang jelas di sekitar. Sedangkan Yen, yang notabene si pembuat karya, merasa malu sendiri. Dan ia pun berusaha untuk menghilangkan karya tersebut dari tubuh suaminya. Jungkook memukul lembut kening istrinya agar ia jangan suka mengatakan dan menghayalkan yang bukan-bukan. Yen dengan refleks langsung menolak ajakan tersebut sambil sedikit menahan tubuh Jungkook yang terlihat sudah mengambil ancang-ancang untuk melakukan apa yang diucapkannya. Terlihat sedikit kecemasan di wajah Yen, dan itu membuat Jungkook tersenyum puas dikarenakan ia berhasil menggoda istrinya. Lantas ia pun bangkit dari posisinya. Tapi sebelum itu ia terlebih dahulu mengecup kening Yen.
Dirasa Yeon sudah kembali tertidur pulas. Jongkook pun akhirnya langsung beranjak untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu. Dan setelah itu, ia baru akan membuat sarapan seperti yang ia janjikan kepada Yeon. Di saat Jongkook melangkahkan kakinya menuju dapur, ia dihadang oleh Sohee. Ternyata wanita itu sedari pagi sudah menunggu Jongkook di sana. Ia masih dengan tekad dan niat awalnya. Tetapi Jongkook sama sekali tidak menghentikan langkahnya. Ia malah melewati Sohee begitu saja, tanpa menjawab ataupun merespon sepatah kata pun dari mulutnya. Melihat Jongkook yang sama sekali tidak merespon panggilannya, lantas Sohee pun langsung memeluk Jongkook dari belakang. Sudah pasti itu membuat Jongkook marah dan langsung menghentikan aktivitasnya. Dikarenakan tenaga Jongkook lebih kuat dibandingkan Sohee, sudah pasti sangat mudah bagi Jongkook untuk melepaskan pelukan itu. Sambil mengelus perutnya yang masih rata itu, dengan diiringi sedikit isak tangis. Jongkook semakin frustasi mendengar ucapan Sohee, semakin di luar nalar baginya. Semua tidak masuk akal sama sekali. Apa sampai separah ini bentuk obsesi Sohee terhadap dirinya? Melihat Jongkook sedikit larut dengan pikirannya, Sohee pun memanfaatkan momen tersebut untuk dengan sekuat tenaga, Jongkook melepaskan pautan itu dan mendorong tubuh Sohee secara kasar. Sudah pasti itu membuatnya terdorong ke belakang. Tapi untungnya ada seseorang yang menahan tubuhnya. Kalau tidak, sudah dipastikan ia akan terjatuh atau mungkin akan kehilangan bayinya. Melihat kehadiran sosok pria yang selama ini selalu mendukung dirinya, Sohee memanfaatkan momen tersebut dan memulai drama baru. Jawab Oma Jongkook yang muncul secara tiba-tiba dari balik tubuh suaminya, dan ia langsung melangkahkan kakinya menuju ke arah Jongkook. Raut wajah Oma Jongkook terlihat sangat tenang, tapi tidak dengan intonasi kalimat yang baru saja ia ucapkan, penuh penekanan. Dan ia sama sekali tidak memberikan izin kepada Sohee untuk berbicara. Jongkook menjawab pertanyaan itu dengan santai dan tanpa ada ragu sedikit pun, sambil memegang tanda yang dimaksud oleh omanya. Mendengar jawaban dari anaknya, sudah pasti itu membuat hati omanya Jongkook merasa sangat lega. Walaupun ada terbesit sedikit tanda tanya di dalam hatinya tentang siapakah gerangan yang telah
membuat tanda di leher anaknya. Sohee masih saja berharap agar Jongkook mau mengakui anak yang sedang ia kandung. Jongkook sudah kehabisan kata-kata. Ia sama sekali tidak tahu harus berkata apa lagi kepada wanita itu. Melihat anaknya yang semakin frustasi menghadapi tingkah Sohee yang sudah kelewat batas, Oma Jongkook pun langsung memotong pembicaraan mereka. Suara derap langkah kaki membuat seluruh pasang mata yang berada di sana langsung menuju ke arah sumber suara, terutama sekali Sohee, karena ia sangat penasaran siapakah gerangan yang dipanggil oleh Oma Jongkook. Sohee sudah kehabisan langkah, tapi ia masih saja terus berusaha untuk mengelaknya. Melihat kehadiran sang apa, membuat Sohee diam mematung. Ditambah lagi, setelah ia mendengar suara sendu dari apanya yang seakan memohon kepada dirinya. Dan itu membuat hatinya terasa sakit. Sambil menangis sesungguhkan, Sohee langsung menghampiri sang apa. Dan ia langsung berlutut meminta maaf di hadapannya. Ia meminta maaf atas semua kelakuan yang telah ia perbuat, dan juga rasa malu yang harus dirasakan oleh sang apa. Tuan Han langsung membawa putrinya ke dalam pelukannya, dan suasana haru pun terjadi. Mereka berdua menumpahkan semua rasa yang mereka rasakan. Rasa bersalah, rasa malu, dan juga rasa penyesalan. Benar sekali, kali ini Sohee benar-benar merasa menyesal dengan apa yang telah ia perbuat, yang bermula dari rasa obsesinya terhadap seorang pria. Di saat Yeon mulai bangkit dari tidurnya yang lelap itu, ia langsung mencari sosok pria yang selalu setia berada di sampingnya. Yeon masih mencari sosok Jongkook, dan di saat ia melihat jam yang berada di dinding, ia langsung teringat dengan ucapan Jongkook yang akan membuatkan makanan untuk dirinya. Yeon yang masih saja setia dengan pikiran negatifnya. Ia langsung bangkit untuk membersihkan tubuhnya sebelum ia menemui orang yang dari tadi ia cari. Di saat Yeon telah selesai membersihkan dirinya, ia berniat ingin langsung menemui suaminya. Tapi pada saat ia membuka pintu, ia melihat sosok Sohee yang duduk berdekatan dengan Jongkook. Sudah pasti itu membuat dirinya marah. Tapi sebelum ia menemui mereka, ia harus mengganti pakaiannya terlebih dahulu dengan pakaian yang lebih sedikit terbuka. Sedangkan apa yang dilihat Yeon tadi itu adalah
Jongkok dengan berbesar hati, ia memaafkan Sohee begitu saja. Bagaimanapun, setiap orang berhak mendapatkan maaf dan juga kesempatan kedua, selagi orang itu benar-benar akan berubah. Ucap Sohee sambil merangkul lengan Eun-woo. Tuan Han yang sudah merasa malu dan juga segan terhadap keluarga Jeon, ia memilih untuk menolak tawaran tersebut. Jongkok hanya menganggukkan kepalanya. Seperginya keluarga Han, Tuan Jeon langsung menanyakan pertanyaan yang sedari tadi ingin ia tanyakan.